Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan tentang sistem bilangan dan konversi bilangan. Kita masuk ke bagian kedua. Baik. Konversi bilangan dari desimal ke heksadesimal. Kita ingat ya. Bilangan heksadesimal merupakan bilangan dengan radiks 16 ya. Kita ingat angka-angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian 10 digantikan dengan A sampai ke 16 diganti dengan notasi F ya. Nah, kita punya bilangan desimal 2, 4, 7, 9 ya. Ingin dikonversikan dalam bentuk bilangan heksadesimal. Caranya sama ya. Di bilangan 2, 4, 7, 9 ini nanti kita bagi dengan penyebutnya adalah radiksnya atau 16. Hasilnya ada 154. Kemudian dia punya sisanya adalah 15. Nah, 15 itu kalau misalkan kita tuliskan tidak boleh dalam notasi 2 digit sehingga kita gantikan dengan F ya. Inilah hasil. Kemudian hasil pembagian dari 2479 dibagikan dengan 16 tadi, kita bagi lagi dengan 16 ya, seperti ini. Hasilnya adalah 9 ya. Sisanya adalah 10. Nah, 10 ini tadi sama, notasinya tidak boleh dituliskan dalam bentuk 2 digit sehingga kita ganti dengan A ya. Nah, inilah yang kemudian kita deretkan, yaitu 9 A dan F. Ya, inilah hasil konversi dari desimal dengan nilai 2479 ke dalam bentuk heksadesimal dengan nilai yang dideretkan adalah 9AF. Ya, demikian untuk desimal ke heksadesimal. Selanjutnya adalah dibalik dari heksadesimal ke dalam bentuk desimal ya. Langsung ke contoh ya, kita punya 9AF di sini. Ya, ingin dikonversikan dalam bentuk desimal. Ya, caranya sama seperti sebelum-sebelumnya. Deret bilangan heksa ini kita deretkan, ya, kita kalikan dengan radiks ya, pangkat n ya. Di sini 16 pangkat n, di mana n adalah sama dengan 0, 1, 2 dan seterusnya ya. Jadi yang pertama ya, kita deretkan di sini ya. Kemudian kita alihkan dengan tadi ya, masing-masing dengan 16 pangkat 0, 16 pangkat 1, 16 pangkat 2. Dan hasilnya adalah ya, di sini adalah 15 ya, 160 dan 2304. Kalau dijumlahkan hasilnya adalah 2479. Inilah hasil konversi dari bilangan heksadesimal 9AF menjadi 2479 dalam bentuk bilangan desimal ya. Jadi nanti untuk perkalian dengan faktor pengali bilangan radiks pangkat n tadi, 16 pangkat untuk yang heksa ini, mudah-mudahan juga mudah untuk dihafalkan. Selanjutnya adalah konversi bilangan okta ke bilangan biner. Nah, ini ada yang berbeda di sini. Ingat bahwa bilangan okta kemarin ya. Bilangan okta adalah bilangan dengan radiks 8 ya. Kita tahu bahwa 8 ini adalah 2 pangkat 3. Nah, ini nanti bisa menjadi satu pengingat, indikator untuk mengingat kita cara mengkonversikan bilangan okta ke dalam bentuk bilangan biner, yaitu dengan cara menderetkan bilangan oktal tadi yang direpresentasikan dalam bentuk bilangan biner dengan dibagi 3 digit ya, 3 digit. Nah, contoh kita masuk ke soal. Bilangan oktal dengan nilai 3527 ya, diinginkan untuk dirubah dalam bentuk biner ya. Ingat yang kemarin bilangan oktal adalah tadi radiks 8 adalah 2 pangkat 3. Maka masing-masing bilangan ini ya, kita deretkan ya.
Untuk kemudian masing-masing kita konversikan dalam bentuk bilangan biner yang dibagi untuk masing-masing digit bilangan okta dalam 3 digit bilangan biner ya. Jadi misalkan di sini 3 ya, 5, 2, 7. Nah, masing-masing ini kita rubah dalam bentuk bilangan biner ya, yang terbagi dalam 3 digit. Nah, untuk mengkonversikan bilangan ini ke dalam bilangan biner, caranya yang kemarin kita bisa bagi dengan 2 ya. Contoh yang 7. 7 kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 3. Sisanya adalah 1. Kemudian 3 kita bagi dengan 2, hasilnya 1 ya. Sisanya adalah 1. Sehingga ini kita deretkan. Nah, ini deretnya adalah 1, 1, 1. Nah, ini ada di sini. Ya, kemudian 2, ya 2 sama ya. 2 kita bagi ya, dengan 2, hasilnya 1. Kemudian sisanya adalah 0 ya. Karena harus dalam bentuk 3 digit ya, maka deret ini kan dituliskan seperti ini. Nah, kurang 1 digit, kita tambahkan di digit sebelah kirinya dengan nilai yang tidak merubah dari nilai tersebut ya. Kita ganti dengan 0 ya. Itu cara membuat konversi nanti dari bilangan okta ke biner. Ya, ini kita bawa ke sini. Ya, proses selanjutnya sama, kita tinggal konversikan dalam bentuk biner dan setelah semuanya jadi kita deretkan. Jadi bilangan okta 3527 ketika dikonversikan dalam bentuk biner hasilnya adalah seperti ini. Nah, untuk kita ketahui sebelumnya saya pernah menyampaikan tentang LSB ya dan MSB. LSB dan MSB. Apa bedanya LSB dan MSB? LSB itu merupakan singkatan dari least significant bit. Ya. Bit paling kecil. Nah, adanya di sini. Jadi kalau kita punya deret seperti ini, ya, ini adalah LSB. Yang sebelah kiri kita sebut sebagai MSB. Nah, jadi digit di sini kalau kita membaca, memang harusnya membacanya adalah dari kanan ke kiri, seperti membaca tulisan Arab. Jadi digit konversi dari 3527 dalam bentuk oktal ini kalau kita baca hasilnya adalah 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Digit yang paling belakang tadi adalah digit yang untuk melengkapi. Jadi tidak merubah nilai ya. 3 ini tidak merubah nilai ya, karena ini nanti hasilnya tetap sama ya. Jadi ini adalah digit kecil, MSB adalah most significant bit ya, atau bit besar ya. Semakin ke kiri dia akan semakin besar nilainya. Ya, itu konversi bilangan okta ke bilangan biner. Selanjutnya biner ke okta ya. Nah, di sini sudah ada penjelasan tentang LSB, MSB yang tadi saya coba sampaikan ya. Contoh, kita punya bilangan 10011001111. Saya sudah mulai membaca dari kanan ke kiri ya. Ini adalah tadi LSB, maaf ya. Dan ini adalah MSB. Nah, kita ingin merubah bilangan biner tersebut dalam bentuk bilangan okta. Gimana caranya? Sama ya. Jadi masing-masing ya, kita bagi dalam 3 digit. Dari mana 3 digit? Ingat, okta itu adalah 2 pangkat 3. Ya. 2 pangkat 3 merupakan radiks okta tadi. Ya. 8. Ya. Sehingga kita ingat saja perpangkatan n-nya tadi, 3-nya sebagai jumlah pembagiannya, jumlah splitnya. Ya. 3,
kemudian ini 3, ya, kemudian ini. Nah, karena ini hanya ada 2, maka kita tambahkan 0 supaya jumlahnya 3, ya, seperti ini, ya. Seperti yang di bawah. Kemudian hasil pembagian atau hasil split menjadi 3 digit ini tadi kita konversikan dalam bentuk desimal. Ya, contoh di sini, ya, saya coba yang 1 di sini ya. Ya, 1 0 0, ya. Ingat caranya. Ya, caranya kita buat begini, 0 kali 2. Saya tulis dulu saja. Nah, 1 kali 2. Nah, ini perpangkatannya adalah dari sini 0, 1, 2. Ini pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2. Hasilnya berapa? Ya, 2 pangkat 0 hasilnya, ya, 0. Ya, jadi kita tidak tuliskan hasilnya di sini. Oh, maaf. 2 pangkat 0, 1. Kemudian di sini 2 pangkat 1, hasilnya adalah 2. Dikalikan dengan 0 adalah 0. Kemudian 2 pangkat 2 adalah 4. Ya, dikalikan dengan 0. Hasilnya adalah 0. Ya. Jadi ingat ya, 2 pangkat 0 nilainya adalah 1. Ya. Jangan keliru dengan perkalian dengan 0 ya. Hasilnya adalah 1 ya. Jadi di sini kita tuliskan 1. Ya, coba yang 3, yang 3. 1 1 0 ya. Kita coba selesaikan. Boleh kita tuliskan dari kanan biar lebih mudah. 1 kali 2 pangkat 0. 1 kali 2 pangkat 1. Maaf. 0 kali 2 pangkat 0. Jadi, maaf, pangkat 2. Ya, oke. Jadi ini 2 pangkat n dimulai dari 0, 1, 2. Kemudian 2 pangkat ini adalah sudah ketentuan. Ingat faktor di biner. Kemudian 1, 1, 0 ini kita deretkan. 1, 1, 0. Ya. Hasilnya di sini 1 kali 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 adalah 1. 1 kali 1, 1. Ditambah, ya, 2 pangkat 1 adalah 2. Kalikan 1, 2. Ditambah, ya, semua bilangan dikalikan 0, 0. Ya, hasilnya adalah 2 tambah 1, yaitu 3. Itu cara yang kemarin saya jelaskan. Jadi hasil konversi bilangan biner yang tadi, hasilnya adalah 3631.